boleh ambil 1 semester lagi tapi gratis gitu. Di-cut gitu kuliahnya, langsung dianggap semester ini selesai gitu. Halo semuanya, kenalin, nama aku Selin. Aku sekarang lagi kuliah tahun kedua, mau tahun ketiga di Nanyang Technological University di Singapura. Apa kabar, Cel? Sehat? Baiklah ya, bosen di kamar aja. Oh gitu ya. Tapi masih nikmat aja sih kan di rumah doang. Di sini udah kayak nggak boleh kumpul 2 orang gitu aja udah nggak boleh sih. Jadi kayak ya udah sendiri di kamar gitu. By the way, di Singapura sejak kapan sih dimulai kuliah melalui online sih? Udah berapa lama? Jadi sebenarnya Singapura itu kan sebenarnya salah satu negara yang pertama kali kena kan. Maksudnya nggak pertama banget lah, tapi kayak sempat terbanyak di luar Tiongkok gitu. Sempat top nomor 2 itu dari awal bulan kayaknya Februari atau Maret gitu udah tinggi banget kasusnya. Terus udah sempat reda, udah itu. Terus naik lagi belakangan ini. Nah sebenarnya tuh dari awal banget virusnya muncul di Wuhan sampai bulan April kemarin itu masih kuliah normal, masih ke kelas biasa, masih semuanya jalan normal lah, nggak ada yang berubah dari kegiatan di Singapura gitu. Sampai tanggal 3 April itu kasusnya mulai banyak. Terus tiba-tiba pemerintah mutusin mulai 3 April kayak semi lockdown gitu lah. Terus udah dari situ langsung di-cut gitu kuliahnya, langsung dianggap semester ini selesai gitu. Pokoknya nilainya diambil dari nilai quiz, gak ada finals, langsung kelar aja gitu. Oh, jadi sekarang memang nggak ada aktivitas apa-apa, Jel? Gak ada, makanya di kamar doang diem. Oh gitu. Tapi ada pembatasan untuk keluar nggak? Maksudnya ada hak kita untuk keluar nggak? Kapan-kapan gitu? Udah ada ditanggalin gitu atau dijamin gitu? Jadi kalau beberapa tempat kayak wet market gitu-gitu, ada kayak ganjil genap gitu, kayak ganjil genap di Jakarta kalau plat mobil. Itu beberapa tempat yang emang ramai banget. Kalau di luar itu sebenarnya nggak ada batasan jam-jamnya sih. Yang penting kita cuma boleh keluar buat beli groceries doang, sama buat ya kalau keperluan esensial lah, misalkan ke klinik atau apa gitu. Sisanya udah nggak boleh keluar. Sama kalau keluar harus pakai masker. Begitu keluar rumah kelihatan nggak pakai masker langsung denda gitu. Tapi nggak apa-apa sih, so far kan sama keluarga masih santai gitu kan, masih saling berhubungan gitu kan. Iya, video call aja tiap hari. Tapi memang Singapura sih sekarang juga lagi bahaya kan, lagi titik rawan kan. Udah banyak kasus rawan juga kan. Lagi naik kayak sehari hampir 1000 gitu-gitu. Terus kayak sekarang udah 16 ribuan kasus deh. Tapi yang gilanya itu kayak kematiannya cuma 14 orang. Tapi nggak ada WNI kita yang di sana kan? Nggak ada, maksudnya yang meninggal ada nggak WNI kita? Kalau nggak salah waktu itu ada WNI juga yang meninggal kasus-kasus awal. Nih, ini ada pertanyaan dari Kak Pawas. Biar nggak gabut, biasanya kakak nggak ngisi waktu kosong pada di saat pandemi ini ngapain sih Kak? Biar nggak gabut. Dulu kan biasanya kalau makan beli di kantin kan. Sekarang masak buat ngabisin waktu. Jadi sehari masak 2 kali atau ya sekali 2 kali lah masak. Habis itu ngapain lagi ya? Ya paling ya itu main-main saksofon kan sambil iseng-iseng. Terus ngapain lagi ya? Tidur-tiduran sih rebahan. Oh. Sekarang kita menyelamatkan bumi itu kan sekarang pakai rebahan kan nggak? Iya. Gampang kan sekarang menyelamatkan bumi tinggal rebahan doang. Cel, kalau
perbedaan mendasar sih Singapura sebelum COVID dengan setelah COVID ini? Perasaan sih yang dirasakan sama Celine sih gimana sih perasaan? Perasaan yang dirasakan sebelum dan sesudah COVID. Sebenarnya nggak gimana berubah sih, jujur ya. Kayak setakut-takutnya aku kena COVID masih ada sense of udah tenang aja gitu, stay calm. Karena satu, pemerintah Singapura itu kalau misalkan nanganinnya cepet banget gitu. Sekarang juga dia ada aplikasi kan, jadi kita kalau pergi aku tinggal nyalain aplikasi itu, pakai Bluetooth gitu. Jadi kalau misalkan kita pernah ada kontak deket, jadi kalau misalkan Bluetoothnya Mas Doni sama Bluetoothnya aku pernah deketan dan ternyata salah satu kena COVID, itu yang satunya bakal langsung dikontak gitu kalau kamu pernah close kontak sama COVID patient gitu-gitu. Dan penanganannya juga bagus banget kan, kayak yang meninggal tuh cuma 14 gitu dari sekitar 14.000 atau 15.000 yang positif gitu. Kayak bahkan nggak ada 1%. Jadi kayak aku pikir udahlah, kalaupun sampai kena juga bisa ditanganin gitu. Kok langsung pakai masker ini, nggak dulu lewat live Instagram weh. Oke, Cel, ini menarik sih. Kalau semisalnya dikasih balik nih ya, kalau misalkan sekarang ini dikasih ada kemungkinan untuk kamu boleh pulang deh, Celine masih mau tetap tinggal di Singapura apa mau balik ke Cirebon? Oh ini by the way, Celine ini orang Cirebon. Aku pengen balik sih, jujur aja. Kayak udah begini tuh dari awal April kan, sedangkan aku kuliah lagi tuh mulai pertengahan Agustus. Jadi kayak hampir 4 bulan tuh di kamar doang kan, bosan juga kan. Terus kayak aku mikir juga, maksudnya keluarga juga ngadepin resiko tinggi gitu, kayak mending ya udah hadepin bareng-bareng, pulang sama keluarga bareng-bareng. Soalnya aku orangnya lumayan family person juga sih. Tapi di Singapura memang nggak boleh keluar kan, nggak boleh naik maskapai kan, Chan? Keluar boleh, masuknya yang nggak boleh. Jadi keluar mah keluar aja gitu, kayak mereka kalau mau pulang mah pulang aja. Tapi pas masuk lagi tuh kayak harus ada izin gitu, kita harus ngajuin kalau kita mau masuk Singapura lagi setelah pulang dari Indonesia misalkan. Dan itu ya belum tentu dikasih entry approval-nya gitu. Nah kalau misalkan nggak dikasih ya kita nggak bisa lanjut kuliah lagi. Gimana sih kondisi Singapura sekarang? Kondisi Singapura sebenarnya bisa dibilang setengah normal, setengah tidak ya. Dibilang kayak ada yang berubah banget juga enggak, dibilang normal juga enggak gitu. Sebenarnya sekarang ya orang masih stay at home semua, terus semua tempat-tempat publik ditutup. Jadi kayak misalkan bangku-bangku di taman semua itu disegelin semua, dan kalau kita dudukin langsung denda gitu. Terus misalkan kita keluar harus pakai masker, kalau nggak pakai masker dan nggak naik public transport harus pakai masker. Terus apa lagi ya? Terus keluar cuma boleh ke groceries, selain itu nggak boleh gitu. Terus tapi maksudnya kayak transportasi itu masih jalan semua sih. Ini penting sih. Dari Duda Akbar, tugas lebih banyak online apa gimana? Iya ya. Setelah COVID kan. Lebih banyak tugas online atau ada nggak denda-denda kalau kita nggak pakai masker? Jadi kalau tugas itu sebenarnya yang tadi aku bilang kan, kayak per 3 April semua aktivitas belajar udah di-cut gitu. Nah terus tergantung kebijakan kampusnya masing-masing. Kalau kampus aku NTU tuh mereka langsung kebijakannya, udah kita kayak ibaratnya semester selesai sekarang, nilai yang dipakai buat nanti ABCD-nya itu pakai nilai-nilai kuis yang udah lewat. Jadi langsung ya udah, aku tiba-tiba kayak hari itu malam sebelumnya masih belajar begadang gitu, besoknya langsung kayak tiduran doang. Soalnya udah langsung di-cut, nggak belajar lagi, jadi udah nggak ada tugas juga. Kalau untuk denda kalau nggak pakai masker and glove saat pergian. Kalau glove masih belum wajib di sini. Kalau masker ya wajib. Kalau misalkan nggak pakai masker kena $300 kalau nggak salah. $300. Duit semua itu kan? Iya, kan emang Singapura fine city julikannya. Denda semua isinya. Duit semua. Memang living cost paling mahal kan di Singapura kata orang sekarang. Singapura sama Swiss kan. Nah, ini ada pertanyaan yang laboratorium di NTU masih buka apa tutup total? Itu mungkin anak-anak yang riset sih. Mungkin ada teman-teman yang riset, Cel. Tutup total sih setahu aku. Jadi kayak itu aja yang boleh masuk kerja gitu kayak NTU, yang boleh masuk ke lingkungan kampus tuh cuma yang emang
esensial gitu loh, yang emang misalkan butuh maintenance, ada kerusakan apa gitu. Selain itu kayak riset semua berhenti semua. Tapi untungnya NTU kasih kayak misalkan karena dampak COVID ini beberapa orang, misalkan beberapa pelajar harus jadi misalkan lulusnya jadi lebih lama gitu kan, karena ada kendala ini itu. Nah mereka kayak bolehin ya udah misalkan setelah beres lu boleh ambil 1 semester lagi tapi gratis gitu. Teman-teman internasional pada balik ke negara masing-masing apa gimana sih? Apa tertahan di Singapura mereka? Jadi kayak yang tadi aku bilang kan, ada yang maksudnya kayak kita sebenarnya pulang ke Indo tuh boleh-boleh aja, tapi waktu balik harus minta izin khusus gitu sama pemerintah Singapura sebelum kita balik, buat dikasih izin buat masuk lagi ke Singapura. Nah abis itu peraturan tiap kampusnya beda. Kalau kampus aku itu dia bilang kalau misalkan sampai kalian nggak bisa balik lagi ke Singapura dalam maksudnya tepat waktu, kalian bakal harus cuti 1-2 semester atau sampai kalian diizinin masuk lagi ke Singapura lah ibaratnya. Tapi ada kampus lain yang bilang kalau kalian nggak dikasih izin masuk, kita bakal provide online learning buat kalian. Jadi ya anak-anak yang di kampus yang online learning itu pada pulang, tapi anak-anak di kampus aku nggak ada yang berani pulang karena kan kayak kalau cuti 1-2 semester ribet banget kan. Jadi sebenarnya tergantung anaknya sih. Kayak kalaupun misalkan katakanlah Singapura lockdown terus WNI mau dipulangin juga banyak banget, kayak 200.000. Kayak waktu pulangin WNI dari Wuhan kan cuma 200 orang gitu kan. Ini kalau 200.000 mau pulanginnya juga gimana? Tapi memang sih banyak juga sih orang yang terjebak di Singapura, ke Singapura karena takut COVID di Indonesia, malah di Singapura lockdown. Jadi banyak yang tertahan juga seperti itu di Singapura sekarang. Biaya hidup kan luar biasa kan, apalagi yang bawa keluarga gitu kan. Yang kita bukan Indomie student. Indomie, Indomie itu jalan terakhir. Ini menarik sih, tapi Celin nggak usah terlalu bahas terlalu dalam. Beda Ramadan tahun ini sama tahun sebelumnya gimana, Cel? Keadaan Singapura sih. Aku baru sejak kuliah di Singapura berarti kan baru ngelewatin 2 kali Ramadan kan. Dan Ramadan tahun lalu itu pas lagi libur. Jadi aku pulang ke Indo dan nggak tahu maksudnya sikonnya Ramadan di Singapura itu kayak gimana. Nah terus pas sekarang pas lagi di Singapura lagi COVID deh. Jadi aku kurang tahu sih bedanya gimana, jujur aja. Keinginan, kalau berbicara Singapura ya, itu memang negeri-negerinya orang-orang yang kayak nggak ada kegiatan gitu. Kadang-kadang orang hari tua tuh banyak ngabisin waktu di Singapura. Kalau kadang-kadang ada nggak punya impian untuk tinggal di Singapura untuk residen gitu, atau jadi ganti kewarganegaraan gitu? Bingung sih. Apalagi mereka kan kalau di sini kan kalau yang udah lanjut usia kayak ditunjang gitu kan, naik bus lebih murah, semua dibantu, semua diutamain. Jadi kayak kalau orang yang maksudnya udah ada kendala karena usia gitu, kayak mungkin mereka lebih milih buat di Singapura karena segalanya bisa dibantu gitu. Cuma balik lagi sih kayak kalau aku sih masih pengen balik Indo ya. Nah itu mungkin nggak ada yang ditanyakan lagi sih, Cel. Terakhir deh, pesan deh untuk teman-teman yang di Indonesia ataupun teman-teman yang nonton ini berkaitan dengan COVID-19. Pesan-pesan mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa gitu. Pertama-tama sebelumnya thank you buat yang udah nonton, yang udah luangin waktunya buat mampir di obrolan kita yang tidak jelas ini ya Mas Dan. Terus stay healthy semuanya, yang kalau misalkan emang nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar, sayangi keluarga kalian, karena kalau kalian keluar ya kalian bawa resiko buat keluarga kalian gitu. Kalau kalian sayang keluarga ya di rumah aja, jangan bawa resiko virus ke keluarga kalian. Terus apalagi ya yang masih banyak online class tiap pagi harus bangun pagi, semangat, jalanin aja, susah sama-sama main lain. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah puasa, selamat berbuka juga. Terus pagi udah sih paling, yang penting semua take care dan stay healthy. Oke, itu jelas sih. Itu pesan juga saya tuh mirip-mirip sih buat teman-teman semua. Yang jelas kita berada di rumah, bukan kita doang ya, bukan kita doang yang berada di rumah, dan semua orang berada di rumah. Stop tipu-tipu atau stop nakal-nakal ya, untuk coba-coba untuk keluar rumah. Toh kita sekarang ini dituntut untuk di rumah adalah untuk menyelamatkan dunia maupun menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita. Anggap saja kita ini adalah orang-orang yang sudah terjangkit
anggap saja kita yang orang-orang yang sudah positif. Jadi tugas kita adalah jangan sampai kita yang positif seperti ini, kita anggapan kita yang positif seperti ini menyebarkan penyakit kepada orang lain. Jangan sampai keluarga kita juga jadi apa ya? Jadi itulah ya. Kena positif juga. Jadi intinya seperti itu. Jangan teman-teman tetap jaga kesehatan juga. Insya Allah besok kita akan lanjut dengan negara-negara lain. Kita udah dari Rusia, udah dari Mesir juga, kemarin dari Malaysia, hari ini ke Singapura, besok kita ke Arab Saudi kalau nggak salah. Habis itu kita ke Filipina, ada Kak Akila. Sekian dari saya sama Celine. Ya mohon maaf ya sekiranya ada terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Kita ketemu besok di jam 16 WIB dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bye bye.